Kembali bersama saya Ega dalam Asking Room by Himang Tekpal and Michael Titus. Kalau kemarin kita sempat berbicara masalah pergerakan pemuda di pra-kemerdekaan, pasca kemerdekaan, kemudian pasca reformasi. Kali ini saya akan masih ada kaitannya dengan pergerakan pemuda, tapi dari orang-orang yang mempunyai latar belakang kegiatan yang berbeda. Menurut mereka seperti apa pergerakan pemuda itu? Kalau kemarin kita udah banyak bicara masalah pergerakan pemuda dari dari Ketua Biro Kajian Strategis dari Himang Tekpal, itu ada Saudara Ridho, kemudian dari Menteri Kebijakan Publik di BEM ITS, dia adalah Mas Darsono. Sekarang ada narasumber yang berbeda-beda, tapi saya ingin pandangan mereka tentang pergerakan pemuda itu seperti apa gitu. Saya akan perkenalkan sebelumnya satu persatu. Ini yang telah hadir bersama saya, ada mulai dari kiri dulu kali ya. Oke. Dari kiri saya, yang paling kiri ini ada Saudara Wahyu. Kegiatan dia berkecimpung di bidang himpunan mahasiswa. Nanti saya akan ditanyakan kepada Saudara Wahyu, apa sebenarnya pergerakan pemuda itu kalau dilihat dari aktivitas dia di bidang himpunan mahasiswa. Kemudian ada di sebelahnya Saudara Wahyu ada Saudara Nabil. Ya, dia bergerak di bidang event organizer. Nah, dari event-event yang udah dilaksanakan, yang udah ada, yang udah dia kerjakan, kira-kira pergerakan pemudanya itu ada di sebelah mananya nih, ibaratnya begitu. Sekarang ada siapa ya? Iya. Ini ada Saudara Fian. Jadi dia dari mana, Mas? Mahasiswa. Oh, mahasiswa ya. Oke, ini dari mahasiswa. Saya tapi dia punya kegiatan sendiri itu. Sepertinya yang untuk pergerakan pemudanya, lagi-lagi pergerakan pemuda dari sisi mananya gitu. Ibaratnya begitu ya. Kalau dibandingkan dengan kemarin yang telah kita ulas adalah berupa sejarah pergerakan pemudanya, dan sekarang itu lebih ke kekiniannya, tapi berdasarkan background kegiatan mereka masing-masing kayak gitu. Baik, langsung aja ya kali untuk pertanyaannya gitu ya. Udah siap nggak sih? Enggak sih, ini kita cuma ngobrol. Kita ingin tahu sebenarnya menurut pandangan saudara-saudara yang sudah hadir bersama saya, ini pergerakan pemuda itu seperti apa kayak gitu. Siap. Ya kan? Boleh saya tanya kepada Saudara Nabil dulu? Oke. Lewat ya Mas. Ya. Jadi nih, Anda bergerak di bidang apa? Event organizer gitu. Sementara yang mau saya tanyain adalah dari event-event yang Anda buat gitu, kira-kira apakah sudah ada unsur-unsur pergerakan pemuda di dalamnya kayak gitu? Ya, jadi kan saya berkecimpung di event organizer ya. Yeah. Organizer. Jadi dari unsur-unsur organizernya itu aja pemuda. Oke. Jadi kita mengumpulkan pemuda yang penuh ide, aktivitas, kita kumpulkan jadi satu, maka jadi satu tim organizer. Jadi kita dari satu unsurnya aja itu udah pemuda. Dan pergerakan. Nah, jadi kalau kemarin berdasarkan catatan saya dari perbincangan di episode sebelumnya, mereka yang saya tangkap adalah bahwa pergerakan itu ada artinya mereka bergerak, kemudian membuat suatu perubahan. Tapi di sini adalah orang yang membuat pergerakan ini adalah pemuda. Nah, kalau dari event, apa yang ingin Anda rubah seperti itu? Ya, kalau dari kita sih ya, kalau IO itu mungkin kontribusinya untuk pergerakan pemuda itu ya berubah dengan event-event yang kita adakan. Nah, sekarang kalau menurut pandangan Saudara Wahyu nih, Saudara Wahyu dia bergerak di bidang himpunan mahasiswa. Iya, betul sekali. Ya, himpunan mahasiswa. Himpunan Mahasiswa Teknik Perkapalan. Oke, himpunan mahasiswa teknik perkapalan. Ya, semuanya dong ini. Oke, himpunan mahasiswa teknik perkapalan. Kalau boleh tahu tepatnya Anda di mana di himpunan? Oke, saya berkedudukan di sebagai Kepala Departemen dari Departemen Dalam Negeri dan Pengawasan Kerja. Departemen Dalam Negeri dan Pengawasan Kerja.
Nah, yang saya ingin tanyakan adalah kurang lebih sama seperti apa yang saya tanya Saudara Nabil, karena memang perbincangan kali ini menyangkut perbincangan sebelumnya, tapi kalau yang kemarin ini katakanlah bisa dibilang mereka udah bidangnya lah kayak ke arah situ gitu, expert. Nah sekarang untuk orang-orang dengan background berbeda, kegiatannya berbeda, nah saya pengen tanyakan kan, sebenarnya pergerakan pemuda untuk orang Hima katakanlah, untuk Bang Iban, kemudian untuk mahasiswa, ya kan, itu seperti apa? Sama seperti apa yang saya tanyakan sebenarnya pada Saudara Nabil, menurut Saudara Wahyu nih, selaku Kepala Departemen Dalam Negeri Hima Tekpal, Iya. Hima Tekpal, di situ apa yang ingin Anda rubah gitu? Berdasarkan pengertian dari tadi pergerakan pemuda, atau mungkin Anda mau menyampaikan sebenarnya menurut pandangan Anda pergerakan pemuda seperti apa? Kan tadi dari segi event ya, kalau saya kan dari segi himpunan. Iya. Ambil kata dulu dari kata himpunan itu berarti saya menghimpun. Yes. Berarti yang saya himpun ini pemuda-pemuda. Pemuda-pemuda. Jadi apalagi saya di dalam Departemen Dalam Negeri dan Pengawasan Kerja. Jadi tugas utama saya adalah mengawasi dari himpunan-himpunan mahasiswa dan pemuda-pemuda itu yang berhimpun untuk pergerakan dan gairah untuk bergeraknya itu nggak kemana-mana gitu. Tujuannya jelas, dimobilisasi secara dengan baik, tujuannya jelas dari setiap departemennya. Itu tujuan utama dari saya. Jadi misalkan pemuda itu dapat bergerak atau berkontribusi, nggak melenceng jalurnya, tetap pada jalurnya. Nah, itu mungkin di peran pemuda sebab saya dalam Departemen Dalam Negeri ini. Biar sang pemuda-pemuda yang berhimpun ini visi dan misi tetap satu, nggak melenceng ke kanan ke kiri, tetap lurus seperti itu. Jadi fungsi monitoring ke arah situ kalian kalau untuk Anda. Nah, tapi untuk perlu saya ulangi lagi. Kalau tadi saya bilang bahwa bergerak artinya membuat suatu perubahan. Kalau tadi saya masih menangkap masih dalam ranah kerja Anda yang memonitor, ibaratnya begitu, ya kan? Nah sekarang apa yang ingin Anda buat suatu perubahan begitu sehingga dapat dikatakan sebuah pergerakan pemuda untuk ya silakan untuk Dagri gitu, atau mungkin Hima Tekpal secara keseluruhan karena Anda memonitor di situ. Oke, apa ya? Kalau yang saya ambil tangkap dari himpunan-himpunan yang berada di ITS, itu pasti himpunan itu resource-nya itu lebih baik diambil di pengkaderan, ke maba. Yang saya pengen rubah itu kan saya sebagai monitoring itu. Jadi pemuda-pemuda yang berhimpun ini kembali lagi kodratnya sebagai pemuda pergerakan gitu. Jadi nggak cukup cuma di pengkaderan, mereka kembali lagi ke fungsi himpunan mahasiswanya apa sih gitu. Nah sekarang kalau misalnya dari mahasiswa, nah tapi saya nggak tahu nih sebenarnya dia mahasiswa biasa atau mahasiswa luar biasa. Sebenarnya dia cuma diem-diem aja kan, cuma melabelkan dirinya sebagai mahasiswa, tapi ternyata dia something gitu. We don't know, ya kan? Nah sekarang kita tanya langsung aja, kalau menurut Anda, Saudara Ian, ya pertanyaannya kurang lebih sama, karena kita memang ingin tahu gitu kan, untuk latar belakang kegiatan yang berbeda, kira-kira dari kegiatan masing-masing orang ini yang ada di sini bersama saya sekarang ini, pergerakan pemudanya di sebelah mana? Nah sebagai mahasiswa nih, sebenarnya mahasiswa biasa, luar biasa, atau apa nih? Untuk menilai hal itu sebenarnya kalau jujur saya nggak menjabat hal yang penting ya dari himpunan atau di IO. Cuman kalau dibilang mahasiswa biasa ya saya lebih suka menamakan diri saya mahasiswa biasa gitu kan. Jadi seperti itu mungkin ya. Ya mungkin kalau dari ada yang himpunan, ada yang IO ya mereka berkontribusi untuk orang banyak ya, misalkan lebih konkret. Mungkin kalau saya ya menamakan mahasiswa biasa karena saya rasa saya belum mencapai hal tersebut. Tapi boleh lah kalau misalnya saya tanyakan ini kan, sebagai mahasiswa biasa menurut dia, ya kan, entah ini karena merendah atau apa, karena saya tidak tahu sebenarnya. Mungkin di luar ternyata dia punya aktivitas yang cukup mumpuni, mungkin bisa dibilang begitu, ya kan. Cuma mungkin dia rada-rada merendah begitu, cuman ya sudahlah, oke lah, mahasiswa biasa, Saudara Pian, saya tanyakan aja kali ya. Jadi pergerakan pemuda kalau menurut Anda nih sebagai mahasiswa seperti apa kayak gitu?
Saya pengen tahu pergerakan pemuda itu apa dulu deh menurut Anda gitu. Pergerakan pemuda ya. Ini menurut saya sih sebenarnya. Pergerakan pemuda itu adalah apa ya? Kita semua ngelakuin segala sesuatu atas dasar kebaikan dan niat baik kan ya. Cuman ya itu yang kurang dari sekarang, pemuda tuh apa ya, niatnya kurang baik gitu. Maksudnya melakukan sesuatu tuh nggak ada visi misinya apa segala macam, nggak jelas gitu. Jadi visi jelas, Iya. kemudian berjalan beriringan. Iya, maksudnya kita lihat dari dunia pendidikan aja mungkin ya. Mungkin sekarang tuh kalau saya lihat mungkin ya teman-teman atau mungkin ya kerabat-kerabat, mereka melihat suatu instansi pendidikan atau mereka sedang bersekolah atau segala macam tuh mereka hanya berdasarkan kewajiban. Nah, sebenarnya tuh yang kalau yang saya lihat yang saya rasakan juga, kalau bisa tuh jangan dianggap sebagai hanya kewajiban gitu loh. Karena sebentar lagi ini kita bakal terjun ke dunia lebih gila lagi gitu loh. Berarti ini saatnya kita untuk saatnya kita buat ngambil ilmu sebanyak-banyaknya gitu loh. Benar-benar untuk apa ya? Ngambil ilmu tuh jangan berarti kita apa ya? Maaf ya mungkin mencontek ya mungkin. Ya saya sebenarnya kurang suka sama budaya tersebut ya. Mungkin kalau dalam pergerakan pemuda dari saya sendiri ya mencontek itu gitu. Karena saya sampai sekarang alhamdulillah belum mencontek, belum pernah mencontek gitu. Mungkin itu yang kurang dari pemuda ya, kurang diaplikasikan. Karena bayangin aja kalau misalkan ada seseorang nyontek nih, coba dia mengambil presentasi berapa presentasi dia nyontek, terus dikaliin sama nilainya dia, berarti berapa nilai yang dia dapat yang bisa dipertanggungjawabkan karena itu dari ilmu dia sendiri. Kalau tadi kita udah bicara masalah pergerakan pemuda untuk masing-masing narasumber saya di sebelah saya ini dengan kegiatan mereka yang masing-masing berbeda ya kan. Nah, sekarang mungkin saya mau ajak Anda semua di sini untuk berbincang ya kan terkait dengan dinamika tahun politik 2014. Kira-kira apa? Ya. Kira-kira apa? Pemilu ya, ya kan? Ada pemilu calon legislatif, kemudian pemilu presiden kan. Nah, di sini ya kan mungkin untuk semua nih ya, untuk semua aja kali ya. Dari Anda ini terserah mungkin mau ngasih nasihat atau mau ngasih statement gitu tentang di sini tentang tahun politik 2014 ya kan. Nah, kita mau ngajak di sini bersama-sama bahwa perbuatan kecil sekalipun itu atau pergerakan kecil sekalipun seperti memilih ya kan, itu dampaknya begitu besar untuk bangsa dan negara. Ya. Kalau dari kalian masing-masing seperti apa menyikapi tahun politik 2014 ini ya kan, itu seperti apa? Ini siapa mungkin yang mau ngasih statement lebih dahulu atau mungkin mau mengajak orang-orang di luar sana untuk ayo kita bersama-sama berbuat perubahan ya kan dari kesempatan yang ada, ibaratnya seperti itu. Kesempatan apa ya, dinamika tahun politik di tahun 2014 ini kayak gitu. Dari siapa? Mungkin Mungkin Pak dulu. enggak usah. Maksudnya dari mana? Sangat. Kalau saya mikir kan sistemnya sekarang kan kita demokrasi gitu. Demokrasi itu satu orang itu tetap dihitung gitu. Maksudnya beda. Kalau misalnya kita main minoritas mayoritas, itu yang mayoritas menang gitu. Tapi kalau demokrasi, kalau misalnya sudah sampai jalan akhirnya, sudah sampai ke jalan mentok akhirnya itu suara satu orang itu tetap dihitung tuh. Berarti mau Anda itu suara dari ratusan juta penduduk kita pasti berpengaruh, sangat berpengaruh. Saudara Nabil gimana? Kembali lagi ke mana nih? Iya, mengorganisasikan gitu. Saya sebagai organizer, saya dan teman-teman saya juga merasakan di dalam event organizer pun kita juga harus memilih pemimpin kan. Pemimpin itu walaupun pemimpin itu kecil dari pemimpin diri sendiri, pemimpin keluarga, pemimpin organisasi, sampai nanti yang besar itu ya tadi kata Mas Wahyu, pemimpin suatu negara. Jadi apapun tugasnya, apapun amanahnya, seorang pemimpin itu harus kita milih harus yang terbaik lah istilahnya. Terbaik. Tapi kan sekarang kita lihat pemuda-pemuda di Indonesia mungkin kurang Juta acuh dengan ya itu pemilu di depan mata ini, jadi lebih banyak yang memilih golput segala macam. Padahal dengan kita golput itu kita tidak bisa menyuarakan
pilihan terbaik kita gitu. Jadi walaupun kita nggak kenal itu siapa calon presiden kita, calon presiden kita, cuman pasti Tuhan itu memberikan orang-orang terbaik. Pasti ada orang terbaik walaupun kita melihatnya ini kok jelek, ini pasti banyak kurangnya. Setiap kita kontribusi dulu gitu ya kan. Tapi pasti dalam suatu bangsa, suatu organisasi pasti ada orang-orang terbaik, pasti bakal dikasih Tuhan. Jadi percaya sama calon-calon pemimpin kita, jadi ya gunakan hak pilih kita. Kalau dari Masih siswa biasa, Ya, saudara Fian, itu tadi saya bilang ya, sebenarnya dari Mas Wahyu, dari Mas Nabil kan sebenarnya banyak kan pergerakan pemuda itu apa aja, maksudnya segalapun apapun yang dilakukan baik oleh pemuda itu adalah merupakan pergerakan pemuda itu. Nah sekarang kan ada paling dekat ini apa? Pemilu kan? Ya, tahun ini, politik iya, lah, tahun politik. Ini saatnya, mungkin ini ya pandangan saya. Mungkin ini saatnya kita tuh jangan menutup diri dari politik gitu. Nah, karena ini udah saatnya kita harus tahu apa yang sudah ada di Indonesia, apa yang sedang Indonesia lakukan, apa yang sedang terjadi di Indonesia, politiknya segala macam sudah seharusnya kita tahu gitu sebagai warga negara. Nah sekarang ada pemilihan gitu kan. Ya bener, mungkin bener kata Nabil tadi ya, sekarang banyak pemuda yang lebih memilih golput karena tidak kenal gitu kan. Banyak yang karena sudah mungkin tidak peduli karena sudah ada fakta-fakta yang buruk mungkin kan ya. Ya mungkin ini balik lagi ke tadi, mungkin kembali ke saya yang saya inginkan, saya ingin menyebar budaya yang bilang Inyotek tadi ya, mungkin ya kalau emang pengen Indonesia baik ya ini saatnya gitu loh, saatnya gitu bikin perubahan gitu loh. Kalau kalian ingin cuma hanya golput, hanya acuh tak acuh, udah nggak peduli, terus mau sampai kapan perubahan? Kalau pemudanya aja nggak milih gitu ya kan, lu fokus saat muda aja nggak milih apalagi kalau gede ya kan ya. Nah gitu loh, maksudnya ini saatnya kalau emang kalian ingin Indonesia berubah, kita ingin Indonesia berubah, ya ayo kita milih gitu siapa yang terbaik untuk menjadi pemimpin bangsa ini. Solusi dari pemilu ini ya, kita sebagai pemilih itu solusinya gitu. Aktifnya sekarang kita ikut memilih gitu. Aktif yang kecil itu aja kan. Jadi kita sekarang udah sebagai pemudi solutif, udah dikasih kesempatan, ya udah tinggal datang, pertama kita nyari masalah, nyari informasinya, kita pilih dengan segenap hati, beres. Tinggal kita monitoring sampai 5 tahun ke depan. Lagi-lagi monitoring. Jadi gitu, pengen saya tahu tuh pemuda-pemudi itu responsibel sama solutif. Dia ngasih solusi, dia yang aktif juga. Tetap fashionable boleh? Boleh, tapi mesti responsibel. Aslinya oke. Luar biasa. Jadi gitu. Pemuda dan pemudi. Ya, sebelumnya terima kasih karena telah mau meluangkan waktunya bersama saya di sini berbincang-bincang ya kan terkait dengan pergerakan pemuda ya kan. Tetap menginspirasi berdasarkan kegiatan yang kalian lakukan masing-masing, tetap menginspirasi, tetap bergerak, kemudian kita bergerak bersama-sama begitu. Ya kan, untuk membawa perubahan yang lebih baik tentunya. Oke, terima kasih sebelumnya Saudara Fian, terima kasih telah mau datang. Terima kasih Saudara Nabil, kemudian terima kasih. Baik, saya rasa sampai di sini perbincangan kali ini. Kita akan berbincang-bincang lebih banyak dengan tema yang berbeda. Kemungkinan dengan tema yang berbeda, kemudian masih tetap di Ask Kingdom by Himatakwa and Neville Digest bersama saya Ega. Ingat, jangan pernah meremehkan sama sekali perbuatan atau pergerakan kecil, tapi kita lihat perubahan yang terjadi akibat dari pergerakan itu. Ya, bersama saya Ega, sampai